Halo semuanya, perkenalkan nama aku Esther. Di sini aku dapat tugas hukum diplomatik. Jadi, tugasnya adalah menjelaskan apa itu hukum diplomatik, dan dalam hukum diplomatik itu terdapat prinsip-prinsip. Apa aja prinsip-prinsipnya? Check it out. Seperti yang aku omongin dari awal, aku bakal ngejelasin apa itu pengertian dari hukum diplomatik dan apa aja isi prinsip-prinsip hukum diplomatik. Nah, pengertian hukum diplomatik sendiri merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Prinsip-prinsip hukum diplomatik dituangkan dalam instrumen hukum yang merupakan hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan kemajuan hukum internasional. Diplomasi sendiri merupakan seni ilmu dan sarana yang digunakan untuk menjalankan urusan bangsa, kelompok, atau individu. Diplomasi bertujuan untuk melindungi kepentingan dan memajukan hubungan diplomat politik, ekonomi, budaya, dan ilmiah. Nah, apa aja prinsip-prinsip dari hukum diplomatik sendiri? Macam-macam prinsip dalam hukum diplomatik ada beberapa. Ada prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent, ada prinsip timbal balik atau principle of reciprocity, ada prinsip komunikasi bebas atau principle of free communication, ada prinsip tidak diganggu gugat atau principle of inviolability, ada prinsip layak dan umum atau principle of reasonable and normal, dan yang terakhir prinsip eksteritorial atau principle of exterritoriality. Prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent. Nah, apa itu yang dimaksud? Prinsip kesepakatan bersama dalam hukum diplomatik merujuk pada konsep bahwa negara harus mencapai persetujuan atau konsensus bersama dalam menyusun dan menerapkan perjanjian internasional. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam merumuskan kebijakan atau peraturan bersama sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan dan kepentingan bersama negara-negara tersebut. Dalam praktik diplomatik, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat memaksakan keputusan tanpa persetujuan negara lain, sehingga menciptakan dasar yang adil dan berimbang dalam hubungan internasional. Prinsip ini juga sering digunakan dalam perundingan internasional untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Contoh dari prinsip kesepakatan bersama tadi yaitu prinsip non-intervensi, atau negara-negara harus menghormati kedaulatan satu sama lain dan tidak campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Prinsip ini sering dicapai melalui perjanjian diplomatik di mana negara-negara sepakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kedaulatan negara lain. Dan ada prinsip persetujuan timbal balik. Dalam banyak perjanjian internasional, negara-negara sepakat untuk saling memberikan hak dan kewajiban yang timbal balik. Misalnya, dalam perjanjian ekstradisi, negara-negara sepakat untuk menyerahkan tersangka ke negara lain jika mereka terlibat dalam kejahatan tertentu dengan syarat bahwa perjanjian tersebut berlaku bagi kedua belah pihak. Ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Nah, negara-negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur damai seperti perundingan, mediasi, atau arbitrase daripada melalui penggunaan kekerasan. Ini untuk mencerminkan komitmen bersama untuk menghindari konflik bersenjata. Ada prinsip kesetaraan kedaulatan. Semua negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam perjanjian internasional, dan tidak ada negara yang memiliki hak lebih tinggi daripada negara lain dalam hal pembuatan kesepakatan. Ada prinsip kewajiban internasional. Negara-negara sepakat untuk mematuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah mereka tanda tangani dan ratifikasi. Ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Inilah prinsip-prinsip dari kesepakatan bersama tadi. Yang kedua ada prinsip timbal balik atau principle of reciprocity. Apa sih prinsip timbal balik ini? Nah, prinsip timbal balik dalam hukum diplomatik adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa hak-hak dan fasilitas yang diberikan oleh satu negara kepada diplomat negara lain harus diterima kembali dalam bentuk yang setara oleh negara tersebut. Dengan kata lain, jika suatu negara memberikan hak atau fasilitas tertentu kepada diplomat dari negara lain, maka negara tersebut juga berhak menerima perlakuan serupa dengan negara tersebut. Prinsip ini membantu memastikan keseimbangan dan saling menghormati antara negara-negara dalam konteks hubungan diplomatik mereka. Contoh dari prinsip timbal balik tadi adalah
Dalam konteks kekebalan diplomatik, misalnya jika negara A memberikan kekebalan diplomatik penuh kepada diplomat negara B yang berada di wilayahnya, maka negara A mengharapkan bahwa negara B akan memberikan perlakuan serupa kepada diplomat negara A yang berada di negara B. Prinsip ini membantu memastikan bahwa hubungan diplomatik berjalan lancar dan diplomat dapat menjalankan tugas mereka tanpa adanya gangguan dari otoritas setempat. Yang ketiga, ada prinsip komunikasi bebas atau Principle of Free Communication. Apa sih prinsip komunikasi bebas ini? Prinsip komunikasi bebas dalam hukum diplomatik merujuk pada hak dan kewajiban yang menjamin bahwa komunikasi antara negara-negara dapat dan negara diplomat mereka dapat dilakukan secara terbuka dan tanpa gangguan. Prinsip ini memastikan bahwa pesan, dokumen, dan komunikasi lain antara pemerintah dan diplomat yang berkaitan dengan hubungan diplomat dapat dikirim dan diterima tanpa terputus atau disadap oleh pihak ketiga. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 yang menekankan pentingnya melindungi komunikasi diplomatik untuk memastikan kelancaran dan efektivitas hubungan internasional. Ini termasuk perlindungan terhadap saluran komunikasi seperti telepon, surat, dan email yang digunakan dalam konteks diplomatik. Contoh prinsip komunikasi bebas tadi, kerahasiaan komunikasi diplomatik. Yang dimaksud adalah prinsip ini memastikan bahwa komunikasi antara diplomat dan pemerintahnya tidak dapat disadap atau diintervensi oleh negara tempat diplomat tersebut bertugas. Contohnya adalah penggunaan saluran komunikasi yang aman dan perlindungan terhadap dokumen-dokumen diplomatik dari penguasaan pihak ketiga. Keempat, ada prinsip tidak diganggu-gugat atau Principle of Inviolability. Apa sih prinsip tidak diganggu-gugat? Prinsip tidak diganggu-gugat dalam hukum diplomatik adalah prinsip dasar yang menetapkan bahwa pejabat diplomatik seperti duta besar dan konsul tidak boleh diganggu-gugat dalam menjalankan tugas resmi mereka. Prinsip ini melindungi mereka dari tindakan hukum atau penangkapan oleh negara tuan rumah, memberikan mereka hak istimewa dan kekebalan dari yurisdiksi hukum negara tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat diplomatik dapat menjalankan fungsi mereka tanpa rasa takut atau tekanan, menjaga hubungan internasional dan diplomasi tetap efektif. Namun, kekebalan ini tidak melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kriminal yang dilakukan di luar kapasitas resmi mereka. Apa sih contoh dari prinsip tidak diganggu ini? Dalam hukum diplomatik adalah salah satu prinsip fundamental yang melindungi keutuhan dan keselamatan visi diplomatik. Prinsip ini menyatakan bahwa gedung kedutaan, konsulat, dan fasilitas diplomatik lainnya tidak boleh diganggu atau diserang oleh pihak manapun. Salah satu contoh konkret prinsip ini adalah imunitas dari penggeledahan dan penangkapan. Gedung kedutaan dan konsulat tidak dapat digerebek atau digeledah oleh pihak berwenang negara tuan rumah tanpa izin dari kepala misi diplomatik. Ini termasuk melarang penangkapan atau penahanan staf diplomatik di dalam area misi mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa misi diplomatik dapat beroperasi tanpa adanya gangguan dari negara tuan rumah. Yang kelima, ada prinsip layak dan umum atau Principle of Reasonable and Normal. Prinsip layak atau dignity, prinsip ini mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada diplomat untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka. Artinya, diplomat harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh menjadi sasaran tindakan yang merendahkan atau mengancam martabat mereka. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak diplomat untuk menjalankan tugasnya tanpa gangguan yang tidak pantas. Ada prinsip umum atau general. Prinsip ini merujuk pada penerapan kekebalan diplomatik secara luas dan konsisten untuk memastikan bahwa diplomat dari semua negara diperlakukan dengan cara yang sama dan sesuai dengan standar internasional. Prinsip ini mendukung tujuan utama dari hukum diplomatik yang memfasilitasi hubungan internasional yang efektif dan menjaga keamanan serta kenyamanan diplomat dalam melaksanakan tugas mereka. Kedua prinsip ini penting untuk menjaga hubungan diplomatik yang harmonis dan mencegah konflik antara negara. Isi prinsip layak dan umum ini, prinsip layak contohnya adalah negara tuan rumah harus menyediakan fasilitas yang sesuai dan nyaman untuk misi diplomatik, termasuk perlindungan fisik dan akses yang aman ke gedung kedutaan. Ini juga mencakup kewajiban untuk tidak menanggapi tindakan yang dapat mengancam keamanan dan integritas misi diplomatik, seperti tindakan perusakan atau pelanggaran.
Ada prinsip umum atau general, contohnya negara tuan rumah tidak boleh memberikan perlakuan istimewa atau merugikan terhadap misi diplomatik dari negara tertentu. Misalnya semua misi diplomatik harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal keamanan dan fasilitas tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Kedua prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan mendasari praktek-praktek diplomatik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan aman bagi semua negara. Jadi tidak ada yang namanya keirian hati. Terakhir ada prinsip eksteritorial atau Principle of Exterritoriality. Prinsip eksteritorial dalam hukum diplomatik mengacu pada konsep bahwa gedung-gedung kedutaan dan konsulat suatu negara tidak tunduk pada hukum negara tuan rumah. Artinya, area tersebut dianggap sebagai wilayah yang memiliki status khusus dan dapat dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim dalam konteks hukum. Meskipun kedutaan dan konsulat berada di luar batas wilayah negara pengirim, mereka tidak sepenuhnya terpengaruh oleh hukum dan yurisdiksi negara tuan rumah yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi diplomatik dan otonomi lebih besar. Contoh dari prinsip eksteritorial tadi, contohnya adalah bangunan kedutaan tidak dapat dikenakan tindakan hukum oleh negara tuan rumah. Misalnya, jika terdapat sengketa hukum atau tuntutan terhadap kedutaan, negara tuan rumah tidak dapat melakukan penyitaan atau tindakan hukum lainnya terhadap properti tersebut. Contoh kasusnya itu ada pada tahun 2018 terjadi kasus di mana seorang diplomat dari kedutaan asing terlibat dalam insiden hukum di negara tuan rumah. Meskipun diplomat tersebut dapat dikenakan tindakan hukum pribadi, gedung kedutaan tempat diplomat tersebut bekerja tetap terlindung dari penyitaan atau penggeledahan tanpa persetujuan negara pengirim. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan dirancang untuk melindungi fungsi diplomatik dan memastikan bahwa misi diplomatik dapat beroperasi tanpa gangguan dari negara tuan rumah. Dapat kita simpulkan, apa sih tujuan dari terciptanya prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik tadi? Ada beberapa tujuannya. Yang pertama tadi untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi duta negara. Ada juga agar tercipta kemudahan komunikasi dan adanya keadilan dan kesetaraan. Dan terwujudnya fasilitas kerjasama internasional dan pemeliharaan kedamaian dan stabilitas. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini dalam hukum diplomatik memastikan bahwa hubungan antar negara berjalan dengan tertib, saling menghormati, dan efektif. Yang penting untuk menjaga hubungan internasional yang harmonis. Itu tadi penjelasan dari aku mengenai pengertian dari hukum diplomatik dan apa isi dari prinsip-prinsip hukum diplomatik. Jadi buat kalian yang pengen jadi diplomatik, belajarlah dari sekarang. Karena jadi diplomatik dan duta negara itu enak. Bye-bye, see you next time.